Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Pemberdayaan Ekonomi akan menyampaikan materi yang berjudul Model Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat yang beranggotakan Nur Fitria Hidayatun Nafi'ah, Rahayu Setria Ningrum, saya Dwi Darmawan, MC Faul Umam, dan Laili Nur Indasari. Berikut materi yang bisa kami sampaikan. Selamat menyimak, berdiskusi, dan belajar. Poin yang pertama yaitu pengertian kemitraan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Menurut Tugimin, kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dikerjakan secara individu. Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata partnership. Menurut para ahli, kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan di mana pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya, namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Materi selanjutnya adalah model-model kemitraan. Yang pertama adalah model pemberdayaan. Dalam konteks program Komdev 2017, perusahaan yang menjadi mitra tergolong dalam usaha mikro hingga masuk dalam kategori self-employed menurut klasifikasi EU atau European Union, dikarenakan pada beberapa mengandalkan tenaga sendiri dan belum sampai pada tahap manajerial. Yang kedua adalah model pembangunan yang saat ini telah bergeser dari single actor menjadi multi actor. Artinya, pemerintah bukan satu-satunya aktor yang bertanggung jawab dalam pembangunan, namun juga melibatkan berbagai aktor lain termasuk aktor swasta. Salah satu wujudnya dengan mendorong program CSR dari yang bersifat karitatif menjadi bersifat pemberdayaan. Kemitraan dalam sebuah pemberdayaan dapat berhasil ketika aktor yang bermitra sama-sama memiliki sumber daya yang diunggulkan serta memiliki tujuan yang sama. Kebijakan di bidang kemitraan dan implementasinya. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari sistem pembangunan masyarakat, mencakup komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan berproses untuk mencapai tujuan. Implementasi kemitraan multi-stakeholder antara perguruan tinggi dan perusahaan dan pemerintah merupakan sinergitas antara pihak perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat atau Tridharma Perusahaan Tinggi, pihak perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, dan pihak pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat miskin dan masyarakat menerima manfaat yang berkeinginan merubah nasibnya untuk masyarakat yang berdaya mandiri. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pola-pola kemitraan. A. Kerjasama keterkaitan antara hulu hilir. Usaha senter atau besar menghasilkan bahan baku dan memasok untuk diproses selanjutnya oleh usaha kecil. Pada model ini, usaha besar dan memberikan bimbingan teknis dan pasokan bahan baku secara rutin. Sementara usaha kecil adalah unit usaha yang memproses lebih lanjut dan menjual ke konsumen akhir. Contoh pada pola ini adalah pada usaha kecil mie ayam, roti, kue, dan sejenisnya yang bermitra dengan usaha terbesar penghasil tepung terigu. Yang B. Kerjasama keterkaitan antara hilir hulu adalah sistem kemitraan yang di dalamnya usaha besar bergerak dalam produksi barang akhir, usaha kecil sebagai pemasok komponen kepada usaha besar. Pola ini diterapkan untuk usaha kecil yang sulit untuk mendapatkan pasar yang stabil. Bagi pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan pasar, maka pola ini sangat cocok digunakan sebagai media pemberdayaan usaha kecil.
Model kemitraan seperti ini misalnya pada usaha konveksi, di mana unit konveksi besar akan menampung hasil produksi usaha kecil untuk dipasarkan. Produk usaha kecil mengikuti pesanan usaha besar. Dengan model ini, maka kepastian bagi usaha kecil akan terjamin. Pada usaha pembuatan kerupuk, usaha kecil perajin pembuatan kerupuk akan memasok kepada pedagang besar, yang selanjutnya pedagang besar akan memproses lebih lanjut dan memasarkan ke konsumen. Yang selanjutnya, yang C, inti plasma. Inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat, di mana perusahaan inti menyediakan seperti lahan, saran produksi, bimbingan teknis, manajemen, penampung, pengelola, dan memasarkan hasil produksi. Di samping itu, inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan, sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Waralaba. Pengertian waralaba. Waralaba dapat didefinisikan sebagai hak istimewa atau privilege yang terjalin dan atau diberikan oleh pemberi waralaba atau franchisor kepada penerima waralaba atau franchisee dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran. Di dalam format bisnis waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh franchisor kepada pihak independen atau franchisee untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan kesepakatan. 2. Konsep bisnis waralaba. Prinsip penyelenggaraan waralaba tidak jauh berbeda dengan pembuatan kantor cabang. Hanya saja dalam pembukaan kantor cabang segala sesuatu didanai dan dikerjakan sendiri, sedangkan pada waralaba penyelenggaraan perluasan usaha didanai dan dikerjakan oleh pihak lain yang dinamakan franchisee atau atas resiko dan tanggung jawabnya sendiri dalam bentuk usaha sendiri, tetapi sesuai dengan arahan dan instruksi serta petunjuk franchisor. Pada sisi lain, waralaba juga tidak berbeda jauh dari bentuk distribusi dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hanya saja distributor penyelenggaraan sendiri kegiatan penjualannya, sedangkan dalam bisnis waralaba atau franchisee melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan arahan atau petunjuk instruksi yang telah ditetapkan oleh franchisor. Terima kasih banyak telah menyimak dengan banyak dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.